Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Istramania semua dimanapun Anda berada. Kembali pada sore hari ini Ruang Narasi hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi Kamis 2 Februari 2023. Bro, masih bersama saya Bro Davi dan saya Bro Rahmat. Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Ya, tapi sore hari ini nampaknya cerah ya. Ya. Senyumnya agak lebar nih. Gimana gak lebar ya kan? Soalnya kita sore hari ini kedatangan tamu istimewa gitu ya kan. Orang istimewa ya, yang termasuk beliau ini sudah lama di Aceh Singkil begitu ya. Dan kita kenalan dulu sama narasumber kita pada sore hari ini. Ada Insinyur Razali AR MSc. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kapan sampai ke Singkil Pak? Kemarin saya sampai di Rimo. Di malam nginap di Rimo. Ada satu hari di Rimo berbincang-bincang, silaturahmi di warung kopi dengan teman-teman di sini, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Rimo. Tadi pagi saya menuju ke Singkil. Oke, baik. Lama di Jakarta Pak ya? Ada sahabat-sahabat lama di sana gitu lagi. Alhamdulillah. Ya, Bapak ini Pak Razali ini lama di Jakarta. Sekarang juga masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta ya? Di Jakarta. Oh, jadi ini spesial banget ke Aceh Singkil. Nah, kedatangan beliau ke Aceh Singkil kita harus manfaatkan, Bro. Ya. Ya kan? Nih orang hebat gitu kan. Yang dimana mungkin kita bisa kasih tahu dulu nih untuk riwayat beliau selama ini ya. Dan ya, beliau merupakan mantan Direktur Sekretaris Direktorat Jenderal Koordinator Pemantauan Dana Desa se-Provinsi Aceh di Kementerian Desa dan Transmigrasi Pak ya? Benar. Oke, baru beliau juga pernah jadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Dan yang lebih ininya lagi saya agak Jadi terkejut PJ juga Bupati. gitu. Jadi PJ Bupati Aceh Singkil dulu Pak ya? Iya, benar. Tahun 2012 dulu. Tahun 2012 ya. ya, pernah jadi PJ Bupati Aceh Singkil. Kemudian sebelum PJ Bupati juga pernah jadi Kepala Bapeda Aceh Singkil. Aceh Singkil. Lama, Itu Pak? Pertama sekali, 7 tahun. 7 tahun. Lebih satu periode kayaknya. Iya kayaknya. Lahirnya Aceh Singkil tuh Pak dulu Pak ya? Iya benar. Awal berarti Kepala Bapeda pertama Pertama. Aceh Singkil. Aceh Singkil. Makanya kita juluki arsiteknya Singkil juga nih. Arsiteknya Singkil. Ya benar tuh ya. Alhamdulillah. Ya kita Dari membangun pondasi rumahnya juga beliau ini langsung. iya boleh nih langsung gitu kan. Jadi Iya. kita akan gali nih ya, kita akan gali ilmu beliau nih ya. Bagaimana beliau ini dulu pernah di Singkil selama 7 tahun jadi bapak arsiteknya Aceh Singkil gitu kan. Iya. Beliau juga pernah jadi kasih dan staf di Bapeda Aceh Pak ya. Iya. Masih aktif Pak mengajar di Universitas Abuya Tama Dulu Pak? di awal-awal Di saya awal. pulang dari IPB Bogor, saya mengajar juga sebagai PNS di Bapeda Provinsi. Kemudian karena kesibukannya amat sangat sehingga mengajar itu saya hentikan, lalu pindah ke Singkil. Nah, begitu. Oke, dan ya tema kita sore hari ini menarik nih Bro. Peluang dan tantangan pembangunan di mata sang arsitek pembangunan Aceh Singkil. Wah, ini cocok banget temanya apalagi untuk kita ya, warga masyarakat Aceh Singkil yang ya kita barangkali menatap nih ya 2 tahun, setahun lagi Pak ya 2024 gitu kan. Kita akan memilih pemimpin gitu kan, termasuk nanti juga pemimpin Aceh Singkil gitu kan. Iya. Sejauh ini peluang dan tantangan pembangunan di mata sang arsitek. Bapak kan dulu jadi bapak pembangunan arsitek Aceh Singkil selama kurang lebih 2 tahun. Awal-awal 7 tahun ya. Iya. Awal-awal Kabupaten Aceh Singkil tuh terbentuk. Kan pasti berbeda Pak dulu dengan sekarang. Mungkin bisa Bapak bagikan Pak strategi Bapak dulu gitu kan merasiki pembangunan di Aceh Singkil nih Pak. Baik. Saya masuk ke Singkil tahun 1999 dulu ya. Waktu itu belum otonomi daerah. Iya. Jadi saya di Bapeda Provinsi sana mendapat penugasan dari Pak Gubernur. Waktu itu almarhum Profesor Samsudin Mahmud, ya jadi kepala Bapeda pertama di Aceh Singkil. Yeah. Ketika itu Aceh Singkil dari ibu kota kecamatan itu berubah menjadi ibu kota kabupaten. Tentu kan standarnya masih waktu itu standarnya Kecamatan. Iya. Jadi saya pun waktu itu setelah dilantik oleh almarhum Pak Mahmud Saputra, kita nggak ada kantor, nggak ada anggaran.
Jadi perintah beliau, masing-masing kepala dinas, kepala Bapeda ya silakan cari kantor sendiri. Kan? Jadi saya sewa rumah waktu itu di Pasar Singkil, rumah yang kayu yang banyak panjang itu. Kita sewa rumah, kemudian rumah itulah ruang tamu sebagai kantor, kamar tidur sebagai ruang istirahat. Nah, karena stafnya tidak ada, hanya saya sendiri, jadi Bapak sendiri. kantor nggak ada, staf nggak ada. Iya. Nah, jadi kebetulan ada adik kelas saya di sana, namanya Buyung namanya. Adik kelas saya di IPB Bogor. Iya. Kebetulan dia anak Singkil. Jadi saya bilang sama Buyung, kamu bantu saya, kan? Siap, bang, dia bilang. Masuk ke sana. Ada komputer. Komputer itu kita pinjam komputernya punya LP, masih fokus bulat lagi. Dekat LP itu. Waktu itu belum ada bisa pakai. Jadi saya bawa peralatan dari Banda Aceh sana, dan notebook lah dan komputer dari LP itu. Iya. Nah, itulah awal kita mulai membangun Aceh Singkil. Ya, dari tidak ada, dari nol menjadi seperti hari ini. Nah, karena kita waktu itu masih muda-muda ya, saya juga waktu itu masih pangkat 3C mau salah waktu itu, kan? Iya. Jadi mungkin fisik masih, alhamdulillah Tuhan titipkan masih sehat. Terus waktu itu juga konflik, kan? Kita ke Banda Aceh itu harus lewat Medan, di pesawat ke Banda Aceh. Nah, jadi semua dari awal, termasuk dan SDM-nya, semua dari aparatur juga sangat terbatas. Saya pengalaman dari Bapeda Provinsi Aceh sebagai kepala seksi waktu itu, dan saya coba untuk menjadi pegawai yang cepat belajar, ya, fast learner gitu ya, cepat belajar, sehingga untuk bisa tidak harus menunggu lama, kita bisa baca kanan kiri kanan, kita bisa baca buku, bisa laporan dan sebagainya. Mungkin ini terbawa dengan prinsip-prinsip untuk saya dulu kuliah di IPB Bogor, ya, sampai pasca saya di sana. Nah, alhamdulillah waktu berjalan saya tidak praktis ya, karena saya nggak sadar saya 7 tahun jadi kepala Bapeda Aceh Singkil. Ya, mulai Pak Makmur almarhum dulu sebagai PJ pertama, lalu definitif jadi bupati, kan? Kemudian sambung dengan ada Pak PJ waktu itu, ada Pak Azmi, kemudian ada Pak PJ waktu itu, ada Pak almarhum Asdaruddin Darjo, Asdaruddin dari Selatan. Selatan. Lalu tahun 2006 pasca tsunami, saya ditarik oleh gubernur menjadi kepala dinas DKP Provinsi Aceh. Nah, saya hadir hari ini di Aceh Singkil. Kalau kita lihat start pertama Aceh Singkil yang dimekarkan dengan hari ini, sudah berusia, bukan lagi anak-anak, bukan lagi remaja, sudah dewasa. Umpama itu manusia ya, Pak. Ya, sudah berusia 23 tahun hari ini. Ya, jadi April dia ulang tahun. Nah, dalam rentang waktu kalau kita istilahkan abad itu hampir seperempat abad, kan? Jalan seperempat abad, 25 tahun. Yang 23 kan jalan, nyongsong ya. Jadi 22-23 tahun itu saya lihat sudah banyak perkembangan, ya, dari infrastruktur, kemudian dukungan sarana prasarana perkantoran dan sebagainya. Kemudian aktivitas ekonomi sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Namun yang perlu kita lihat lagi, apakah kehadiran infrastruktur ini, kehadiran berbagai macam pernak-perniknya itu, yang 2 jalur misalnya, lampu merkuri misalnya, itu kan bukan tujuan sebenarnya. Itu kan hanya hanya media saja. Tujuan akhir adalah sejauh mana masyarakat itu sejahtera. Jadi man-nya yang penting, people-nya, masyarakatnya, Pak, ya. Gitu. Nah, artinya berapa hidup di rumah besar tapi banyak orang sakit, tak sekolah. Mungkin rumahnya kecil aja tapi anak semua kuliah.
Iya. semua sehat-sehat, nggak ada yang butuh batu, ya. Nah, ini artinya harus seimbang ya, antara kehadiran infrastruktur, kehadiran bisik-bisik lainnya dengan kesejahteraan masyarakat, ya itu harus juga sejalan, gitu. Nah, jadi kita jangan lagi mendengar bahwa Aceh Singkil misalnya daerah yang miskin misalnya, itu sudah masa lalu lah. Tapi masih sampai saat ini, Pak. Kita harapkan segera berakhir. Nah, tadi bilang kan kita punya peluang, Iya. kan opportunity. Yes. Kita punya tantangan dan threat. Nah, kalau kita pakai ilmu SWOT ya, ilmu SWOT itu tahu kan, analisis SWOT. Iya. Nah, kita bisa tahu apa yang kita punya, apa yang kita nggak punya, apa opportunity eksternal yang kita punya, kan banyak ini. Nah, di era sekarang ini banyak terbuka. Hanya saja adalah bagaimana kita sebagai pejabat pemerintah, sebagai pengusaha, sebagai anak muda milenial, siapapun masyarakat di sini, bagaimana itu kreatif, ya, kreatif untuk merubah rahmat Allah yang titipkan di negeri ini, ya, menjadi nikmat, gitu. Rahmat apa ya? Rahmat banyak, luasnya laut, luasnya pulau. Kan? Ada Rawa Singkil. Pulau banyak, Pak ya. Pulau banyak. Kemudian hamparan sawit yang begitu luas. Iya. Hutan juga luas. Nah, jadi kalau bicara alam tidak ada yang kurang. Bicara alam. Iya. Tapi itu hanya potensi. Dia harus diaktualkan. Harus di-convert jadi kesejahteraan masyarakat. Nah, meng-convert itu kan butuh tambahan input faktor. Yaitu SDM yang punya soft skill, yang punya life skill, keterampilan hidup, gitu ya. Jadi nggak mungkin pantai yang indah itu bisa menjadi uang kalau kita tidak punya ilmu untuk kita buka menjadi lahan budidaya tambak misalnya, tambak udang. Sementara di daerah kesana sudah banyak tercemar karena begitu masifnya pemakaian tambak-tambak itu dengan pestisida misalnya, pupuk. Sini kan masih pure, masih alami, ya kan? Nah, ini kan kesempatan sebenarnya, gitu. Nah, kemudian apa kita punya hutan rawa? Rawa itu dan ditambah itu beban. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di dunia ini. Cuma saja bagaimana kita melihat apa lebihnya gitu, kan itu. Nah, rawa itu bisa menjadi pusat penelitian. Bisa mengembangkan budidaya perikanan yang tahan dengan ikan yang tahan dengan keasaman tinggi. Karena rawa salah satunya di asam, ya, dan cepat terbakar. Nah, kita punya mangrove, hutan-hutan yang namanya mangrove, apa istilahnya ya? Sini pohon bangkai itu loh. Bakau kalau sini. Bakau. Kita punya bakau yang begitu indah. Kan? Nah, itu kan bisa menjadi hanya menambahkan saja sedikit sarana prasarana buat jembatan kayu ke dalamnya itu bisa dapat selfie, bisa dapat objek ini wisata baru, gitu. Jadi banyak peluang. Nah, untuk bisa menumbuhkan ide-ide itu, kreativitas itu, nah kita harus banyak jalan-jalan, banyak baca, banyak download. Nah, melihat itu paling penting. Melihat. Kalau saya lihat di Rahmat hari ini, dia 2 menit seperti itu. Saya pulang besok kemana? Saya bisa cerita. Kemarin saya ketemu dengan hostnya Rahmat, orangnya ganteng, kan? Ilmunya tinggi, wawasannya luas gitu. Itu melihat itu bisa mendapatkan ilmu 95%, kata psikolog. Melihat dia pada membaca, mendengar dan meraba. Bener kan? Iya. Audiovisual dia ya Pak kalau kita melihat. Iya, dia audiovisual. Nah, makanya sebenarnya jalan-jalan ke Pulau Banyak, jalan-jalan ke tempat-tempat
apa desa-desa yang sudah ada di YouTube itu, yang sudah ada maju itu, ya kan? Gimana mereka membangun desa wisata? Karena hal-hal sederhana kita nggak terpikirkan. Iya. Kalau begitu tempatnya juga banyak. Iya. Cuma nggak terpikir Cuma Pak nggak ya. terpikir. Nah. Ini sama dengan Esten nih. Iya. Ketika Esten kasih telur sama temannya, coba telur ini dikasih berdiri. Kamu coba, lalu satu. Semua kan ada yang bisa. Masa sih itu nggak bisa gitu? Jadi dipegang sama Esten langsung ditekuk sedikit, tak, sab diri. Kalau itu sih saya bisa. Diketok sedikit dia kan udah peyot dulu, Iya, udah rata itu. Agak peyot peyot kan? ya. Oh, tekan sedikit kan peyot tuh. Iya. Udah berdiri terus. Orang bilang, kalau gitu sih saya bisa juga kalau gitu. Hanya ide tadi ya Pak, nggak ada ya Pak? Ide tadi. Nah, ini makanya media seperti ini sebenarnya cukup bagus juga ya Iya. untuk kita berbincang-bincang kepada para pendengar dimanapun berada. Ini adalah media yang paling cepat sampai ya untuk mengedukasi masyarakat. Iya. Minimal ada dialog tentang apa sih peluang ke depan gitu ya, misalnya di Cisingkil seperti itu. Ya, kita kan punya sumber daya alam yang cukup melimpah, tetapi mungkin sumber daya manusianya yang masih belum mumpuni begitu Pak ya. Iya. Apa kira-kira saran dari Bapak mungkin untuk pertama otomatis generasi kita, yang kedua para orang tua kita supaya mereka juga support anaknya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang mungkin ya bisa ya ke depan bisa menggali potensi-potensi sumber daya alam kita di Aceh Singgil ini Pak kan. Tapi kalau kayak gini terus-terusan ya gini-gini aja nih Pak. Memang mencapai suatu kesejahteraan itu kan merupakan integrasi banyak faktor ya. Tadi SDM kita bilang ya. Kalau saya nilai SDM di Aceh Singgil sudah lumayan bagus ya. Iya. Banyak putra-putri Aceh Singgil di luar tuh yang jadi juara, yang apa namanya, yang mendapatkan apresiasi gitu ya. Banyak. Cuma saja bagaimana yang belum ini yang ada di pedesaan, yang belum mendapatkan semacam pendidikan, itu dibuka ruang untuk bisa mendapat pendidikan. Enggak pun ke kampus semuanya, bisa kan pendidikan itu ada pendidikan vokasi, ya kan, yang mendidik anak muda menjadi terampil, dia punya soft skill, dia punya tampilan khusus. Misalnya, kita dulu pernah waktu saya ke Kementerian Desa itu, kita pernah bantu di sini, saya lupa di mana tempatnya. Kita kasih alat-alat yang canggih itu untuk jadi menjahit. Atau lagi sekarang di mana? Nah, yang seperti itu kan hal-hal yang soft skill ya. Jadi anak-anak putra-putri itu yang punya passion untuk jadi menjahit, jadi dibuka ruang ada pelatihan seperti itu. Nah, sehingga nanti di Singkil ada butik ya bersih kita di sini gitu. Jadi jahit baju tidak harus ke Medan. Kan? Jahit baju anak sekolah. Kan? Di sini aja. Karena skillnya sudah ada ya Pak? Itu nggak apa-apa gitu. Kan? Yang penting dikasih buka lapangan kerja, dikasih pekerjaan. Nah, dibuka itu. Jadi yang sifatnya ada di pedesaan, yang punya passion tadi dia menjahit, kasih ruang untuk itu. Yang punya passion untuk misalnya kita kecil aja, misalnya untuk dia punya jiwa untuk servis mobil, bengkel, kan? Rekrut dia setahun apakah 50 orang, kan? Kita kecamatan ada gitu. Ini terampil bengkel mobil, misalnya. Bengkel motor Honda, kereta ya. Ini terampil bidang gelas, terampil bidang pasang rangka baja ringan. Jadi nggak harus kita mengimpor tenaga kerja dari luar. Anak kita banyak anak-anak mudanya, dan itu bukan kerjaan yang high tech, kerjaan sederhana. Karena kita nggak pernah terlibat di situ, kita ya nggak tahu ya Pak. Padahal mudah ya Pak belajarnya. Mudah.
Jadi dibuka kesempatan kirim ke Jawa sana. Mungkin pendidikan secara kelas mungkin nggak usah lama-lama, di prakteknya yang lama. Pulang ke sini kasih dia modal alat kerja. Misalnya kita sini punya kebun sawit luas, itu kan mereka punya truk yang banyak. Truk itu kan perlu, dan bannya perlu diperbaiki, mesinnya perlu diperbaiki, anti oli dan sebagainya. Nah, kenapa itu peluang itu nggak kita ambil? Gitu. Cuman Ya, gini. jadi banyak kita nggak belum cerita sifatnya kan seorang sarjana jadi apa? Iya. Ini yang kecil-kecil aja. Yang kecil aja ya. Jadi sifatnya kecil-kecil. Semua itu semua adalah pekerjaan. Yang ada orang dia kan belanja, kan? Dia makan. Nah, sehingga ekonomi itu bergerak. Pak, kalau bicara tentang kan di awal nih jadi kepala Bapeda ya Pak tahun 99 sampai 2006. Dari tantangan keterbatasan fasilitas, SDM, apa tantangan lain yang Bapak hadapi ketika berada di Singkil waktu itu Pak? Kita memang salah satunya misalnya kita berjarak dengan ibu kota provinsi. Ya. Kalau Beda kan paling sering rapat. Iya. Handphone susah ya Pak, belum ada waktu itu ya. Belum ada. Saya sampai ke Singkil 1-2 hari, tanggung surat. Pak Beda rapat tentang lingkungan hidup misalnya, nggak boleh diwakili. Waktu itu kan nggak ada pun staff kan, katanya cuma ada 2-3 orang. Jadi saya bekerja di jalan, di hotel kerja gitu. Nah, jadi setiap tahun kita buat dokumen perencanaan. Di awal dulu kan kita harus start dengan perencanaan tata ruang. Iya. Jadi kita buat tata ruang Aceh Singkil ini waktu itu masih meletakkan dengan Suhu Salam. Ya. Jadi tata ruang itu adalah bagaimana kita mengkaplek alokasi penggunaan lahan ini. Ini daerah lindung, ini daerah bisa diusahakan, ini daerah tidak boleh disentuh kena dirawat, dan ini daerah pengembangan pariwisata. Jadi ada RUTR, Rencana Umum Tata Ruang. Nah, inilah sebagai dasar kita ketika kita memberi izin untuk satu usaha. Nanti ada detailnya lagi, rencana umum tata ruang, rencana teknis tata ruang, kan? Dan sebagainya. Nah, sehingga dari awal kita sudah punya gambaran bahwa kawasan misalnya Perkantoran. Pulau Banyak misalnya itu dia untuk Wisata. untuk perwisata yang mana gitu. Yang lindung mana nggak boleh disentuh. Ya, misalnya Singkil. Singkil misalnya ini daerah sungai, ini daerah jalan mana mau dibangun, mana daerah pengembangan. Jadi memang kita buat yang ideal, walaupun dalam prakteknya tidak seideal itu. Paling tidak kita punya gambaran, artinya punya pertapakan lah. Iya. Blueprint ya Pak? Hanya punya layoutnya. Punya layout. Nah itu nanti kita sediakan lagi tata ruang per kecamatan. Nah, misalnya Rimo misalnya kita buat juga waktu itu. Nah ini mana pengelola, mana tempat main, ruang terbuka untuk anak gitu, mana ruang terbuka untuk hijau. Nah, memang ideal waktu itu. Nah, berarti benar-benar berat ya bro, maksudnya. Jadi waktu begitu, jadi kan kita jauh. Waktu itu juga IT belum seperti ini. Belum seperti ini. Sekarang kita kan rapat nggak perlu kita pergi ke Jakarta, Zoom aja. Kan ada ini kan juga dulu waktu COVID kan juga gitu kan? Iya. Zoom juga. Jadi kita nggak les lah Pak, saya nggak bisa dirapat. Kenapa Zoom? Di mobil pun kita macet, kita taruh aja handphone atau iPad, tetap rapat, bisa dialog. Memang kita rasakan rapat Zoom itu kurang membatin memang. Karena kurang kita, kena ya Pak. Memang pesannya sampai sepesannya, cuma secara membatin itu kita sering ketemu rapat fisik, kan? Apa perintah itu rasanya kurang menggigit. Perintah. Coba misalnya perintah dalam Zoom misalnya, seorang pimpinan daerah, dengan langsung kan lihat mimik wajahnya secara fisik. Ini perintah gubernur nih, bupati, perintah kepala dinas. Itu memang beda gitu. Beda.
Tapi karena ruang yang sangat lebar seperti ini, waktu yang sempit, dan COVID waktu itu ya kita nggak boleh temu fisik. Nah itu pilihan terbaik. Nah itu tantangan-tantangan yang kita hadapi selain tadi SDM tadi, infrastruktur waktu awal-awal itu yang terbatas, kemudian jarak kita dengan provinsi cukup jauh, kan? Nah, waktu konflik lagi waktu itu. Konflik. Konflik. Jadi banyaklah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ya, jadi saya kira ini kesempatan siapapun ya jadi pada waktu itu untuk belajar lebih sabar gitu, belajar berpikir bagaimana memposisikan diri pada kondisi seperti itu. Nah, karena hidup ini kan tidak semua mulus-mulus, semua ada tantangannya, semua ada bebannya. Kalau di bisnis ownernya juga nih sebenarnya yang merintis yang pahit-pahitnya. Iya. Ya. Jadi hari ini saya datang ke Singkil tadi, saya lihat jalan sudah bagus, kantor itu sudah rapi, ya kan. Nah, kembali saya bilang tadi bahwa ini adalah penampakan fisiknya, tapi substansi dari pembangunan itu adalah Di people-nya Pak, di people-nya. Kita tahu kan pembangunan itu bukan dilihat dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia. IPM itu diukur dari 3 faktor. Pertama faktor melek huruf, ya, literasi, melek huruf ya, ada pendidikan, faktor kesehatan, ya artinya berapa tingkat kematian bayi melahirkan dalam tubuh kelahiran, dan daya beli masyarakat. 3 itu. Nah kalau ini 3 faktor ini bagus, IPM-nya tinggi, ya berarti daerah itu sudah maju. Pak, jadi teringat saya Pak dulu waktu mengkonsep tata ruang kita Pak, kenapa kok kantor bupati di Singkil, kantor dewan ada juga sebagian di Singkil Utara Ada yang Pak. ngomong tuh Pak. Ini jauh nih jaraknya kan? Di Indonesia ini salah satunya Singkil yang menarik. Kantor DPRK-nya sama bupati itu setengah jam. Iya Pak. Ini cerita sejarahnya Nah, ya Pak. Bapak mungkin tahu sejarahnya dulu kan? Sangat tahu, sangat tahu. Tapi apa ya kalau saya ungkapkan tuh rasanya ada kurang pas gitu. Iya, paham. Kurang pas ya. Nanti nanti kita bercerita ke personal. Iya. Ya, kan, jadi secara umum begini, secara umum ya. Nggak perlu saya detail kan. Iya. Betul kan ada trik menarik nih. Satu pihak di kota kabupaten itu harus di Gunung Lagan. Oh, gitu ya Pak. Dulu, Pak. Kan dengan salah plus minusnya. Iya. Gitu. Di pihak lain, undang-undang membutuhkan Aceh Singkil itu telah mengamanatkan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagian daerah Kecamatan Singkil, termasuk dengan waktu itu Singkil Utara. Singkil Utara. Nah, itu masih Singkil waktu itu. Oh, iya. Jadi di undang-undang itu sudah diikat bahwa ibu kota Kabupaten Aceh Singkil adalah sebahagian wilayah di Kecamatan Singkil. Nah, jadi untuk mengakomodir dua kutub ini ya Pak. Dua ini, ya udahlah, yang kantor DPRD taruh dekat-dekat dengan sini, yaitu di Pemaru, berarti di sana. Oh, ada antara itu, ya memang dari segi efisiensi itu sangat jauh. Iya. Ya, ketika pegawai datang ke kantor, ketika rapat ke kantor bupati misalnya kan tempuh sekian puluh kilometer. Ini kan membakar BBM yang besar. Memang idealnya itu satu atap idealnya. Satu komplek lah itu Satu Pak. kompleks itu semua terkoneksi, begitu mau rapat tinggal tekan bel aja. Bel sekali rapat. Kalau bel 3 kali itu ada kebakaran misalnya. Kan bisa kan? Iya. Kayak Banda aja deket-deket ya Pak kalau kayak di Aceh sana, di sisi sana. Kalau bunyi beduk itu 7 kali kalau nggak salah. Tung 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 tung. Begitu lewat 3 kali juga, ini ada yang meninggal.
Nah, jadi komunikasi publik dulu disampaikan dengan simpul-simpul. Kayak tadi itu. Kalau beduk sekian kali, ini berarti ada gotong royong gitu ya. Iya. Sekian kali berarti ini ada meningkat. Iya. Ya, itu dulu. Sekarang kan semua share aja, cek. WA ini. WA group. WA grup. Kan tinggal pindah semua. Nah, jadi juga suatu tantangan juga ya kita di dunia baru ini, dunia IT ya, dunia disruption. Ya. Itu dunia rahmat tantangan yang kita hadapi dulu ya. Kemudian tadi dipertanyakan tadi ya detailnya nanti saya ceritakan. Off the record gitu Pak ya. Menarik nih ya. Tapi mudah-mudahan dengan jalan bagus itu akan mempermudah apa namanya konektivitas ya. Walaupun tetap itu jarak itu menghabiskan. Ya kita berharap apa ke depan ini apa itu pengalaman ya. Oke, baik Pak. Ini kita bicara mengenai pembangunan di Aceh Singkil. Ya. Kalau nggak usah jauh-jauh kita bandingkan dengan adik kita Subulu Salam yang notabene pecahan dari Singkil. Kalau kita lihat Pak, kok pembangunannya sepertinya lebih maju mereka gitu Pak. Itu mungkin perasaan saya aja atau apa gitu kan. Jadi kayak di Aceh Selatan misalnya kan Pak. Kayak di Aceh Selatan. Saya lihat kok nggak tahu dulunya bagaimana gitu kan, dibandingkan dengan kita kayak lebih maju kita. Tapi kalau kita misalnya dengan Subul Salam kok kayaknya lebih pembangunannya lebih maju di sana gitu Pak. Kalau menurut Bapak gimana Iya Pak? begini, kemajuan itu kan salah satu faktor banyaknya apa namanya orang yang datang sini berurusan di sini. Iya. Kan? Kalau Subul Salam kan posisinya di daerah lintas, Daerah lintas. ya kan? Ini salah satu yang sangat menguntungkan. Subul Salam bukan daerah tujuan, itu daerah lintas. Lintasan. Singkil ini daerah tujuan. Hanya semua tujuan dia ke sini, ya kan? Jadi bukan daerah lintas. Nah, jadi salah satu yang membuat Subul Salam itu di antara beberapa faktor lainnya posisinya ada di daerah lintas itu, ya sehingga saya nginap di sana 2 bulan kemarin. Saya jalan-jalan malam subuh, wah ini jauh sekali dengan yang dulu gitu ya. Di sana sudah banyak kuliner, banyak warung-warung, banyak tempat-tempat belanja, Indomaret dan sebagainya gitu. Kemudian hidup. Kemudian satu lagi di sana juga nampak hidup karena dia terkonsentrasi. Ya. Terkonsentrasi satu Titik titik itu ya, aja. Pak? Iya. Gitu. Nah, kalau kita kan ada beberapa titik nih. Kita ada di Rimo sebagai Pusat perdagangan pusat ya, Pak? perdagangan. Iya. Di Singkil pusat pemerintahan. Ya kan, nanti di sana di Panganan juga sudah maju juga. Nah, karena kita sangat luas ini namanya menyebar. Nah, nampaknya, ya. Tapi ya secara kasat mata memang kita harus akui bahwa di sana lebih cepat, kan? Lebih cepat. Jadi Rimo ini diuntungkan karena dia di posisi sentral. Ya, ya. Karena Singkil tidak hanya Rimo. Udah sampai sini jam 12, makan siang dulu kita di sini. Di sini makanya bukan di Singkil. Di sini Pak ya? Di sini makan. Di Rimo ya. Padahal tujuannya ke Singkil ya, Singkil, Pak? Singkil, kan? Nah, ke sana setelah jadi jalan Hormik Singkil Rimo cuma setengah jam. Tamu berurusan ke Singkil, nginapnya di sini, ya kan? Nah, ini juga salah satu apa namanya yang membuat Rimo itu lebih maju. Samping memang ada Faktor lain ya. faktor-faktor usaha swasta jadi besar. Iya. Kemanapun itu bisa mendongkrak apa namanya ekonomi. Jadi Rimo ini tidak begitu terpengaruh dia dengan investasi pemerintah. Enggak. Pemerintah pun nggak taruh kegiatan di sini. Dia Tidak berjalan. tetap berjalan.
karena poros ekonomi sudah kencang. Iya. Di sini ada produksi sawit, PPKS, ya kan? Berapa ribu orang untuk bekerja? Iya, Mereka kan butuh sekolah, butuh Iya. kesehatan, makan, minum, butuh medikur, butuh salon dan sebagainya, butuh rambut. Dia punya motor, dia punya kereta, kudu diperbaiki, Iya. bengkel muncul. Nah ini saling bertautan, saling, nah, itu. Jadi di Aceh Singkil harus ada satu aktivitas ekonomi yang sifatnya besar, gitu. Iya. Dan ini kita harapkan menjadi suatu lokomotif penggerak ekonomi. Benar. Iya kan, namanya bagi bahasa Inggrisnya ini free movernya, penggerak utamanya. Bisa Singkil itu menjadi daerah wisata pantai. Iya. Rimau nggak ada pantai. Nggak ada pantainya Pak. Pantai buatan ada Pak, kolam gitu kan. Betul ada pantai, Salam. Iya nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Dan itu bisa dibuat. Iya. Nah itulah disebut dengan comparative advantage. Keunggulan komparatif. Karena sebenarnya dia punya itu nggak punya orang lain. Ya kan, Singkil punya pantai di apa namanya, di Gunung Telaga, Sampai ke Pulau Bajak ya Pak. punya danau di sana, kan? Punya rawa-rawa. Nah, ini harus ada satu grand design rencana induk Iya. Iya. pengembangan kawasan pariwisata Aceh Singkil. Gitu. Yang di Singkilnya. Iya, yang di Singkilnya Pak ya. Nah, dengan basisnya adalah marine Marine. tourism. Pantai. Nah, ini harus dimasifkan. Apalagi kita kan terkonek dengan 7 tujuan Super prioritas. super prioritas Iya. nasional pariwisata, termasuk apa Toba. Danau Toba. Kita penunjangnya nih Pak. Kita sebagai buffer zone-nya, buffer zone. daerah penyangganya. Penyangganya. Ketika di sana pakai sana hanya danau, kita tawarkan paket Rawa atau pantai. rawa, pantai dan pulau. Kan? Nanti ketika dibuat satu model bisnisnya untuk berwisata Danau Toba itu bisa dipakaikan dengan ini. Danau Toba ada 2 malam, kan? Atau 3 malam, terbang sekian puluh menit sampai dia Ke- ke Gosong ini. Iya, ke bandara Pak ya. Bandara kan, dia bisa menikmati Iya. rawa. Naik kapal cepat ke sana, cuman kapal cepat jet Iya. fuel ya. Iya. Dan kapal kita kecil-kecil begini, Iya. yang berisiko. Hah? Iyalah. Kapal cepat yang mewah, cuma sengaja ke sana. Siap, nanti dia udah masuk ke Pulau Panjang. Pulau Panjang. Dia sudah ada nanti di apa namanya, pulau besar itu apa namanya, Pulau Bangka. Pulau. Kan? Sana nanti 3 malam, kapal lagi, bentar lagi kita pulang. Udah sampai di Nanti Medan. satu minggu dia Iya. punya waktu liburan menikmati 2 apa namanya tema wisata, danau, Lex dan Laut. laut. Jadi kan ada 2 yang dia lihat. Ini paket mahal nih, kasih aja harga premium. Orang-orang kaya itu suka. Nah, inilah yang nanti kita harapkan Iya. akan berefek Pada ekonomi masyarakat. pada masyarakat. Artinya punya split efek yang besar, ya kan? Nanti masyarakat bisa tanam kelapa, pandan wangi. Iya. Jadi tamu itu dikasih ya kelapa, kita punya aja kelapa muda dari Medan. Kelapa sudah sendiri. Kelapa nanti yang punya apa namanya PKV apa kita sendiri, bukan bule-bule sana yang buka kafe di sini, enggak Iya. jangan loh. Hah? Nanti buat kaos-kaos yang kasih nama banyak island misalnya, atau rawa Singkil. Brandnya Aceh Singkil Pak ya. Banyak Singkil lah. Nah, kita bisa contoh di Bali. Bali katanya biasa-biasa aja, tapi karena brandingnya kencang, kan keren gitu. Iya. Ya, itu banyak souvenir muncul, makanan muncul. Kita punya ikan, kita laku keras. Nah, ini banyak apa namanya? Potensinya Pak, peluangnya banyak nih. Nah, salah satu Iya. otek besar itu kita berharap bahwa jalan lintas
Kuala Baru. Kuala Baru, Trumit. Gelangan, Singkil dan seterusnya itu segera tersambung. Ya, karena penting ini akan menjadikan Singkil sebagai daerah lintas, Iya. bukan lagi daerah tujuan. Nah, kalau kita nanti ke Bukit Tinggi, ke Benua Mas, Bolga kan di sini aja set. Dekat. Kita Banda Aceh langsung lewat sini. Segera sini kan jauh, gunung-gunung. Langsung sini masuk ke Gelangan, nyebrang jembatan Kuala Baru. Kuala Baru ke Trumon masuk ke selatan. Iya. Kalau gunung ya Pak, banyak Gunung. hemat Karta semua. Iya. Nah, itu berapa hemat waktu Iya. dan berapa kita hemat BBM. capek. Capek. Ya. Gitu. Nah, kalau itu sudah tersambung, ya sehingga kita bisa bercerita nanti di mana-mana. Single sekarang bukan single dulu gitu. Dari segi fisiknya. Kan? Artinya dulu tempuhnya 14 jam fisiknya. Sekarang hanya tempuhnya 10 jam. 10 jam. Bisa kan? Bisa. Nanti akan mendapatkan pemandangan indah kiri kanan, Laut itu Pak ya. ada perjalanan, kan? Dari Trumon ke sini, Anda akan bisa melihat bagaimana di Kuala Baru, putri-putri di sana jadi cantik, membuat kasap-kasap itu bisa menjadi objek wisata. Mereka bisa melihat bagaimana objek-objek wisata yang ada di Singkil itu, nah, kuliner. Cuma saja kita begini itu lagi, kuliner kita di Aceh pada umumnya itu harus kita buatkan standarisasinya, Iya. ya kan? Jadi kalau rumah makan itu bersih dengan depannya aja bersih. Pas kita ke belakang kamar mandinya Pak ya, nampak. Itu agak bersih. Nanti orang-orang kota kan kalau dia masuk rumah makan, masuk losmen atau buah homestay, yang paling penting bersih lah toiletnya, kan? Kamar mandinya. Kan bisa itu, nggak pakai biaya mahal-mahal, cuma hanya budaya aja. Budaya. Karena budaya kita biasa begitu, itu aja gitu. Karena bisa, nah ini harus distandarisasi. Iya. Ya nanti ada yang melakukan sidak lah. Ini kok SOP-nya sudah terlanggar nih gitu. Air bersih sudah tidak ada. Walaupun tidak semudah itu yang saya sampaikan, tapi perlu kita mulai. Karena membangun budaya ya Pak. Budaya. Oke, Bro. Ngomong-ngomong, Pak Rajali ini kan di Kemendes, ya kan? Iya. Kemendes dan Transmigrasi ya kan? Ngurusi desa juga nih ya nampaknya ya. Banyak nih bantuan yang selama Bapak jadi di kementerian itu untuk Singkil kita dengar. Kita bisa Ada di Pulau Banyak nanya, juga. ya. Kalau ngomongin soal dana desa, ini menarik ya, Bro ya. Iya. Setiap kali dana desa di Aceh Singkil, pokoknya setiap selalu jadi sorotan begitu ya. Apalagi misalnya Pak, kalau mau ini BIMTEK gitu, Bro ya. Pasti itu jadi sorotan semua media yang keluarlah yang kayaknya nggak prioritas lah, yang ini jalan-jalan cuman motifnya BIMTEK gitu Pak, kan gitu. Jadi kalau Bapak melihat dana desa ini di Aceh Singkil sendiri mungkin Pak, atau seluruhnya di Indonesia begitu Pak, bagaimana dana desa ini sebenarnya bisa berdampak untuk masyarakatnya Pak? Ya, sejak diketok palu Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, itu diamanatkan bahwa pemerintah wajib melokalisasikan dana desa, ya, sejak tahun 2015 waktu itu, ya. Tapi sekarang, nah di Aceh rata-rata per desa itu average 800 juta rupiah. 800 Pak ya? Iya, rata-rata ya. Iya. Kalau Indonesia rata-rata 1,6 miliar. Indonesia. Ya. Jadi dana sebesar ini memang sudah memadai menurut saya, walaupun belum cukup. Gimana cukup, 4 kali pun ditambah lagi nggak akan cukup. Ya kan? Nah artinya sudah memadai walaupun belum cukup. Hanya saja bagaimana kita menggunakan dana itu, ya, secara optimal. Ya selain sudah alokasi untuk pembiayaan pemerintahan desa, perangkat desa dan sebagainya, maka sisanya itu untuk pengembangan ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah ini semua
diberi kewenangan kepada desa untuk mengaturnya. Ya. 2 tahun yang lalu sejak kena COVID-19 itu, memang itu dikeluarkan prioritas penggunaan dana desa oleh Menteri Desa. Ya. Tujuannya itu adalah dana itu karena COVID dialokasikan porsi besar kepada BLT, bantuan langsung tunai desa. Ya, karena uang itu sudah ada seluruh KPPN Indonesia dan cepat diedarkan karena kita juga berada dalam bencana darurat non alam, ya, bencana non alam yaitu COVID-19. Jadi itu difokuskan pada BLT. BLT itu diberikan pada masyarakat kakak miskin dan kriterianya yang belum mendapatkan bantuan dari sumber-sumber lain. Ya. Nah sekarang ini tahun ini itu alokasi untuk BLT itu sudah kecil ya, 25% itu maksimum. Nah sehingga kepada masyarakat miskin itu kakak miskin ekstrim, ya, artinya miskin sangat gitu ya, itu diberikan BLT 300.000 per bulan sehingga mereka bisa beli beras lah untuk apa kehidupan mereka gitu. Nah selebihnya itu kita berharap pemerintah berharap melalui regulasi yang ada dana itu bisa dioptimalkan di masyarakat, dipilah-pilih mana kira-kira paket kegiatan yang berefek kepada pembukaan kerja misalnya yang bisa mendorong ekonomi masyarakat. Nah ini dipilah-pilih. Nah terkait dengan BIMTEK tadi, secara regulasi tidak dilarang BIMTEK itu, kan? Antara mereka peningkatan sumber daya manusia, sumber daya aparatur desa, ya. Hanya saja di antara sekian opsi program yang bisa dipilih, tentu kewenangan apa desa lah ya, yang menentukan mana dulu nih yang paling mendesak untuk kita biayai, untuk kita prioritaskan, ya kan. Nah kalau dari sisi BIMTEK untuk membuka wawasan daripada kepala desa dan perangkatnya, kemudian diperlihatkan di daerah lain bagaimana pengelolaan dana desa itu, bagaimana BUMDes berkembang, bagaimana usaha-usaha kecil masyarakat UMKM itu berkembang dengan desa, itu bisa membuka wawasan daripada perangkat desa dengan harapan bahwa pulang dari BIMTEK ini, belajar tempat lain ini, mereka terbuka kreativitasnya untuk menerapkan di daerah masing-masing, gitu. Nah, artinya jangan terkesan bahwa ini sekedar JJ gitu ya, jalan-jalan. Jalan-jalan itulah tujuan ketiga lah. Artinya tujuan yang terakhir. Ya. Nah, jadi kita berharap di perangkat apa desanya itu melihat prioritas mana dulu nih, yang paling mana yang jadi prioritas itu Pak ya, didanai. Inti dari dana desa itu adalah bagaimana mengurangi kemiskinan, membuat lapangan kerja, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga bagaimana mengurangi stunting yang ada di desa. Di desa itu. Bisa kesehatan itu diharapkan meningkat. Ada yang bertanya ya bro? Pak, Nelpon. ada yang bergabung melalui layanan interaktif ini, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Bang Davi. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Ibu? Saya dengan Ibu Rina di Ibu Rina di mana Bu? Di Rimo. Di Rimo ya, silakan pertanyaannya Bu Rina di Rimo. Ya, ini lagi mengenai dana desa ini. Oh, yang mengenai dana desa. Ya, kenapa Bu? Bang, Bang. Bagaimana pendapat Bapak ini untuk pembangunan Aceh Singkil? Kemana nih? Pembangunan Aceh Singkil tidak merata gitu ya. Kemana dana desanya begitu? Benar banget Bang. Oke, baik. Oh, itu aja Ibu Rani. Ibu Rina. Halo.
Iya. Ya itu aja. Itu aja Bang, ya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dana desa ini kan langsung transfer ke kas desa. Iya. Ya, dari rekening kas umum negara langsung kepada rekening kas desa. Ya, artinya ini ditransfer setelah ada usulan daripada desa. Usulan ini dipublikasi oleh kecamatan dan juga oleh dinas PMG agar sesuai dengan regulasi yang ada. Iya. Lalu nanti ditransfer ke kas desa, desa nanti yang mengoperasionalkan dana itu. Nah, ini semua desa dapat. Nah, hanya saja banyak keluhan kita dengarkan bahwa kurang uangnya, banyak idenya, banyak programnya. Bahwa itu sudah begitu memang dalam hidup kita gitu ya. Di semua jenjang. Apakah di APBD kabupaten, kota, provinsi, pusat. Kan? Kita kumpulkan ide, pendapat program, begitu banyak. Ada long list. Begitu kita lihat apa sisa uang yang tersedia, anggarannya sedikit. Nah, ketika itulah dibutuhkan bagaimana kita bisa menyusun prioritas. Prioritas apa nih yang perlu kita intervensi? Saya sekarang dari ketiga kemiskinan, salah satu adalah misalnya stunting misalnya. Stunting itu sudah ada arahan kebijakan pemerintah pusat segera dituntaskan. Nah, stunting ini tidak hanya dibebankan kepada dana desa saja, tapi juga semua jenjang pemerintah oleh dinas kesehatan kabupaten, provinsi dan pusat. Dana desa itu ke stunting sebagai supporting. Karena kalau dana desa itu untuk kemiskinan dana desa, stunting dana desa, pendidikan dana desa, kemudian bencana dana desa, waduh itu sudah jauh panggang dari api, artinya sudah kayak kita buang ke laut begitu ya. Jadi nggak ada yang terasa. Jadi kembali lagi bahwa ini salah satu peluang membangun desa dengan dana desa, di mana kewenangan perangkat desa menjadi mutlak, gitu. Nah, jadi itulah saya kira dana desa. Kebetulan selama ini saya sebagai PIC untuk mengawal, memantau dana desa seluruh Aceh selama 3 tahun yang terakhir. Oke. Pertanyaan saya nih Pak, yang terakhir mungkin ya dari saya nih. Singkil kan sangat terbatas anggarannya Pak, budgetnya sangat terbatas. Bagaimana trik menurut Bapak nih, bagaimana kita di Singkil bisa menjemput kue pembangunan ya Pak? Apakah pemulihan jaminnya harus kita budayakan semaksimal mungkin agar ketika tamu-tamu dari Jakarta datang hatinya kena nih Pak sama Singkil, sehingga kita membahas anggaran, oh iya Singkil kemarin kayaknya ini nih misalnya. Berbagi trik dong Pak tentu untuk kue pembangunan misalnya. Saya kira begini, kita kan punya uang APBD dimanapun kecil ya. Kalau kita APBD kita lihat dari segi struktur anggarannya, itu 65% sudah habis untuk rutin, gaji pegawai, operasional kantor dan sebagainya, ya kan? Sisanya belum lagi kita tempatkan di 20% minimal pendidikan, 1% kesehatan, kan? Dan lain-lainnya habis uangnya. Nah ini adalah mau tak mau harus membangun komunikasi jejaring ke provinsi, ke pusat. Provinsi nggak punya wilayah dia, ya kan? Wilayah punyanya adalah Pemda, kabupaten. Untuk dimanapun pasti di bawahnya ada Pemda dan pusat. Nah, jadi pihak Pemda ya, siapapun juga ya, yang punya yang kompeten bidang itu, mereka tetap harus menjalin komunikasi informal ya dengan pejabat yang ada di provinsi, kemudian ada di pusat. Nah, keterpautan hati ini menjadi penting. Kita ini kan orang timur. Ya, komunikasi, kemudian kalau kita di Aceh minum kopi lah gitu ya. Jadi banyak selesai soal itu di warung kopi, informal, kan? Mungkin di rapat kita mungkin nggak bisa menyampaikan hal-hal sifatnya vulgar. Mungkin di warung kopi itu 6 mata, 4 mata kan bisa disampaikan. Artinya berkumpul jahat. Artinya untuk hal baik. Itu saya kira wajib dilakukan, bukan bisa, wajib dilakukan. Nah, karena anggaran itu menjadi mudah. Kemudian itu lagi
apa yang kita menjemput itu jangan lupa kita juga melihat prioritas nasional apa. Iya. Selaraskan ya Pak. Prioritas provinsi apa. Nah, prioritas itu ada nggak di kita kira-kira? Cocok nggak di kita ini? Oh cocok, maka alur itu kita tarik menjadi di daerah kita, gitu. Maupun provinsi maupun di pusat. Nah, sehingga kita mendukung prioritas nasional. Nah, jadi nanti ada prioritas PN namanya prioritas nasional. Ini kita prioritas nasional. Ini prioritas bidang ya. Apanya? Ada prioritas kementerian. Nah, kalau PN itu wajib dilaksanakan. Jadi kita usahakan sama-sama PN itu ada di daerah kita. Jadi ketika kita mengajukan suatu usulan ke pusat maupun ke provinsi, sebagai itu sudah ada cikal bakalnya. Sudah ada barangnya nih ya Pak. Enggak dari nol kita minta ke sana gitu. Ada cikal bakalnya untuk kita bangun lebih sempurna, kita extend lagi, kita perlebar lagi, kita butuh supporting pusat. Gitu. Sehingga bisa melihat ini serius di daerah ini. Gitu kan. Nah, minimal sudah ada apa studi kelayakannya. Sudah ada desainnya, sudah ada DID-nya. Nah, uangnya kita nggak ada. Nah, nanti kita minta waktu ke sana ke presentasi, yakinkan pihak legislatif di sana yang mewakili kita di sini, yakinkan pihak eksekutifnya bahwa ini penting dengan output dan dampak seperti ini, outcome seperti ini. Nah, apalagi kita bisa menceritakan bahwa program ini dilaksanakan, ini akan meng-create sekian banyak lapangan kerja. Ini akan menurunkan angka kemiskinan 1%. Jadi ada angka kuantitatif saya sampaikan. Jadi kalau itu dibuat secara sistematis, kan, kemudian dengan bahan paparan yang meyakinkan, kan, kita supporting dari Pak Gubernur, kalau itu Pak Pusat, supporting dari legislatif, saya kira itu. Ya. Kita juga dengar ini Pak terakhir bahwa Bapaknya akan menjadi jembatan pembangunan Singkil ke depan atau Aceh lah jadi senator kayak itu. Ada Pak ya, benar Pak. Gimana nih Pak? Kita sebagai masyarakat kan, pastinya ya. Ini kampung kedua ya misalnya. Oh ini terakhir tanya ya, terakhir ya. Iya, alhamdulillah saya sudah mengakhiri tugas sebagai abdi negara. Ya, terhitung Desember tahun yang kemarin. Iya. Jadi begitu selesai dari saya sebagai abdi negara, saya PNS, ya pernah tugas ya. Saya sudah berkhidmat memilih jalan mengabdi melalui bakal calon DPD RI Pak ya. Untuk periode 2024-2029. Nah, saya kira ini jalan bagi saya untuk melanjutkan pengabdian kedua saya. Untuk bagaimana membangun negeri ini dari sisi insya Allah kalau Allah takdirkan saya di sana, saya kira ini jembatan bagi masyarakat Pemuda Aceh lah mana Aceh, iya. melalui jalur DPD RI ini. Artinya saya sudah pernah lama di Bapeda Provinsi, di Bapeda Singkil, pernah jadi Bapeda Kadis dan sebagainya, dan pernah di pusat. Barangkali ini yang saya hitung-hitung sendiri, ini bisa menjadi modal saya untuk kalau istilah di sini ruang narasi, saya bisa menarasikan ini. Mudah-mudahan saya bisa menarasikan ini tentang hajat kita di sini, yang ujungnya adalah bagaimana Aceh ini menjadi daerah yang sejahtera. Sejahtera lahir dan batin, sejahtera dunia akhirat. Itu adalah visi kita semuanya. Nah, sekarang kita berbuat apa? Berbuat kita bilang kita berbuat apa? Kita belum berbuat. Sudah berbuat sebelumnya nih. Tapi sudah banyak pengalamannya Pak. Sebelumnya itu mungkin bisa meneruskan. Kalau memang itu ada percayaan pada masyarakat Aceh. Ya, itu jadi mohon doa dan dukungan. Mudah-mudahan Allah takdirkan ini. Saya sebagai bridging, sebagai jembatan Aceh ke level nasional. Amin. Apalagi Singkil kan saya sudah
paham betul. Iya. Kampung kedua. Kampung kedua aja Pak ya. Second home. Jadi kalau bicara masyarakatnya, Iya. bicara topografinya, alamnya, Iya. itu Sudah katam nih kalau. Terima kasih banyak Dinda. Iya. Saya sudah bisa diundang ke sini, bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan sehat walafiat semua. Amin. Dan salam untuk pendengar di Aceh Singkil. Iya. Seluruh salam. Salam Aceh Aceh Selatan. Selatan. Dan semua seluruh Indonesia yang bisa memantau channel ini. Iya. Demikian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rajalia.